ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله يرحمك الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، من يقرأ؟ تفضل. تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. جناب التوحيد وسده. جناب التوحيد وسده. حماية مصطفى جنابا. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه المختار التعليق باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. أقول ماذا قلت في الأول؟ ماذا قرأت؟ جنابا. نعم. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه غذى يغذي غذاء. نعم. وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله
wa ihsanihi wa sa'yi li tahsili dzalika wa ila taharruri min rikil makhluqina wa adami ta'alluqi bihim fi wajhin min al-wujuhi awil guluwi fi ahadin minhum wal qiyami at-tami fil a'mali adh-dhahirati wal batinati wa takmiliha wa khususan hasan nususi ala ruhil ubudiyati wa wal ikhlasu wa khususan hatta an-nususu ala ruhil ubudiyati wa wal ikhlasu at-tamu lillahi wahdah. Thumma fi muqabbalati dzalika naha an aqwalin wa af'alin fiha al-ghuluw bil makhluqina wa naha an tashabbuhi bil musyrikina li'annahu yad'u ila al-maili ilaihim wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha ayatawassala biha ila syirki kullu dzalika himayatin litauhid wa naha an kulli sababin yusilu ila syirki kullu dzalika himayatun litauhid wa naha an kulli sababin yusilu ila syirki wa dzalika rahmatan lil mu'minina liyatahaqqaqu fil qiyami bima khuliqu lahu min ubudiyatillahi adh-dhahirati wal batinati wa takmiliha litakmula lahum as-sa'adatu wal falah wa syawahidu hadhil umuri katsiratun ma'rufatun. Naam. Babun bab ma jaa, keterangan-keterangan yang datang fi himayatil Mustafa, tentang penjagaan Rasulullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid, pagar tauhid. Rasulullah menjaga pagar-pagar tauhid, wasaddihi, dan bagaimana Rasulullah SAW menutup kulla tariqin, semua celah, semua jalan, semua sebab yusilu, yang bisa menyeret ila syirki, kepada kesyirikan. Inilah bab itu, bahwa Rasulullah SAW tidak sekedar melarang dari kesyirikan, tapi melarang dari segala hal yang bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, sebagaimana tidak sekedar memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, tapi memerintahkan segala hal yang dengannya akan tersempurnakanlah ketauhidan kepada Allah Ta'ala tersebut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah, laqad ja'akum, laqad, sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, manusia yang kalian kenal, ya, azizun alaihi, berat, alaihi, bagi rasul, ma'anittum, penderitaan kalian, semua yang memberatkan kalian itu berat dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga semua tuntunannya, sehingga semua arahannya adalah kebaikan bagi kalian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, Rasul itu harisun alaikum, sangat berambisi, alaikum, atas kalian. Rasul itu harisun alaikum, sangat berambisi atas kalian, berambisi hal-hal yang bermaslahat bagi kalian. Bil mu'minin, terhadap kaum mukminin, rauf,
lembut, rahim dan penyayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua yang bisa menyeret dan menyebabkan umat kepada bahaya dan kehancuran berat bagi Rasulullah SAW. Sehingga pasti Rasulullah SAW menerangkan, menjelaskan tentang dilarangnya hal tersebut dan melarang umat darinya. Baik itu kesyirikan, baik itu apapun yang membawa kepada kesyirikan, baik itu kemaksiatan besarnya ataupun kecilnya. Demikian juga ambisi Rasulullah SAW yang sangat untuk menerangkan segala hal yang membawa kepada kemaslahatan umat. Bayangkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dituntun dengan aturan-aturan, dibimbing dengan wirid-wirid dan doa-doa, yang semua itu apabila dilaksanakan hamba akan berhak mendapatkan pahala. Bahkan di sela-sela kehidupan setelah bangun tidur sampai tidur kembali, ada ritual seorang itu berangkat ke WC, dituntun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dia ke WC? Mulai dari apa yang diucapkan ketika sebelum masuk, mulai dari kaki mana yang didahulukan ketika masuk, mulai dari bagaimana saat ia duduk di dalamnya, mulai dari bagaimana posisi kaki ketika ia duduk, mulai dari kaki mana yang didahulukan ketika keluar dari WC, mulai dari apa yang diucapkan ketika keluar dari WC. Sempurna urusan WC. Belum urusan salat, belum urusan wudu, bahkan belum urusan seorang suami mengumpuli istrinya. Penuh dengan aturan, penuh dengan bimbingan. Ya, demikian. Bahkan mulai dari seorang masuk rumahnya, apa yang dia ucapkan. Mulai dari seorang keluar dari rumahnya, apa yang dia ucapkan. Bahkan mulai dari seorang ketika setelah sholat subuh, apa yang diucapkan. Sore hari, apa yang diucapkan. Ketika akan tidur, apa yang diucapkan. Bagaimana posisi tidur. Ketika tergugah di siang, di malam hari, apa yang diucapkan. Kemudian ketika bangun, apa yang diucapkan? Tindakan apa yang dilakukan? Mulai dari jangan sampai memasukkan tangan ke bejana sebelum mencuci 3 kali. Mulai dari masukkan air ke dalam hidung dan membuangnya 3 kali. Itulah wujud dari keberadaan Rasulullah SAW adalah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Melarang dari hal-hal yang itu adalah merupakan kesyirikan yang jelas. Misalkan seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Nabi SAW mengingkari dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan, karena ungkapan ini adalah ungkapan yang salah. Ungkapan ini di dalamnya mengandung asumsi bahwa Rasulullah SAW kehendaknya sama dengan kehendak Allah, sehingga Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang sangat, sampai belum mengatakan apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Aja'altani lillahi niddan. Ya, demikian hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani
radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum ya awab, kum ya syekh, kum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu, jangan kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburan, sebagai kubur. Rumahmu jangan kau jadikan sebagai kuburan. Wala, dan jangan sampai taj'alu, kalian jadikan kubri, kuburku, aidan, sebagai tempat perayaan. Dilarangnya menjadikan rumah sebagai kubur. Dalam riwayat lain, bagaimana caranya supaya tidak menjadikan rumah sebagai kubur? Gunakan untuk salat rumah tersebut, salat-salat sunnah maksudnya. Adapun salat wajib, wajibnya dilaksanakan di masjid. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Ya, demikian. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan qabri, kuburku, aidan, sebagai perayaan. Dari kata-kata ada, dan artinya suatu ritual yang dilakukan secara berulang-ulang. Id misalkan, kenapa disebut Id? Karena diulang setiap tahunnya. Jumat disebut Id karena diulang setiap Jumatnya. Demikian juga Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan sampai kuburnya dijadikan sebagai tempat ritual ibadah yang diulang-ulang. Wasallu alayya, dan bersalawatlah atasku. Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat kalian, tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Walaupun kalian yang Indonesia, walaupun kalian yang Susuh Bangu, salawat kita dari Susuh Bangu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, karena Allah Ta'ala memiliki malaikat yang akan menyampaikan salawat yang diucapkan oleh seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wasallu, dan bersalawatlah alayya, atasku. Apa maknanya salawat atas Rasulullah? Berdoa kepada Rasulullah? Tidak. Bersalat atas Rasul adalah mendoakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salawat-salawat yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan variasi salawat-salawat yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW lebih sempurna lagi. Inti salawat adalah seorang hamba berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memuji Rasulnya, menyanjung Rasulnya, memuliakan Rasulnya di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Ya. Dan ada Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali saja, Allah Ta'ala akan memujinya, akan menyanjungnya di hadapan para malaikatnya 10 kali. Al-jaza'u min jinsil amal. Imbalan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang hamba bersalawat atas Rasulullah, maknanya
berdoa kepada Allah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Ta'ala menyanjungnya, agar Allah Ta'ala memujinya di hadapan para malaikat, maka hamba tersebut berhak dipuji oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya 10 kali. Dan inilah makna salawat Allah atas hamba. Apa maknanya, Zan? Pujian Allah untuk hamba tersebut di mana dipuji? Di hadapan para malaikatnya. Ya, luar biasa. Ya, kita ulang. Wassallu alayya, bersalawatlah atasku. Salawat-salawat yang diajarkan Rasulullah, bukan dengan salawat-salawat yang diada-adakan. Ya, demikian. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, karena pentingnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mendengar Nabi Muhammad disebut namun ia tidak bersalawat adalah orang tersebut terkategorikan sebagai orang bakhil. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil adalah man dzukirtu indahu, orang yang namaku disebut walam yusalli alayya, namun ia tidak bersalawat atasku. Setelah ia mengetahui tentang keutamaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan besaran pahala di dalamnya. Ya, demikian. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud As-Sijistani bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Hadis ini hadis la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, adalah diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dengan sanad yang hasan. Warwatuhu, dan para rawinya thiqatun, adalah rawi-rawi yang terpercaya. Wa an Ali bin al-Husain, dan dari sahabat Ali bin Husain radhiyallahu taala an, annahu, bahwa beliau ra'a rajulan, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, setelah cucu apa? Cicit, ya. Setelah cucu, cicit. Anak, cucu, cicit. Cicitnya Rasulullah SAW. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Annahu, bahwa beliau, siapa di sini? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya, ra'a, beliau melihat rajulan, ada seseorang, yaji'u, yang datang, ila furjatin, kepada sebuah celah, kanat inda qabrin Nabi sallam, yang ada di kuburnya Rasulullah sallam. Ya, fayadkhulu fiha, maka ia masuk ke dalamnya, fayad'u, maka ia berdoa, fanahahu, maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib melarang orang tersebut. Melarang apa, Din? Berdoa di mana, Din? Nah, di sebuah celah di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membelakangi kiblat. Waqala, dan beliau mengatakan, beliau siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an.
Ala, ketahuilah, atau tidakkah uhaditsukum, aku ceritakan kepadamu, hadisan, sebuah hadis, sami'tuhu, yang aku mendengar, an abi, dari bapakku. Siapa bapaknya? Husain. An jaddi, dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari cicitnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buyutnya. Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan kubri, kuburku, aidan, sebagai aid, tempat ritual ibadah yang diulang-ulang. Wala, dan janganlah buyutakum, kalian menjadikan rumah-rumah kalian, kuburan, sebagai kuburan. Wasallu alayya, bersalawatlah atasku. Fa inna taslimakum, sesungguhnya salam kalian, tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Kenapa Mas Jamal? Karena Allah Ta'ala memiliki malaikat yang bertugas apa Mas Jamal? Menyampaikan salawat. Dari siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari penjuru dunia manapun. Rawahu, hadis ini diriwayatkan fil Mukhtarat, dalam kitab Al-Mukhtarat. Penjelasannya, babu majaa, bab yang datang fi himayatil Mustafa, tentang penjagaan Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Rasulullah SAW Al-Mustafa, janabat tauhid, benteng tauhid, pagar tauhid, wasaddihi, dan bagaimana Rasulullah SAW menutup kulla tariqin, semua celah, yusilu ila syirki, yang bisa membawa, menyeret, menjerumuskan ila syirki, kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, man ta'ammala, siapa saja yang berfikir mendalam. Ta'ammala, ta'ammalu, ta'ammulan, berfikir mendalam, nususa, atau memperhatikan atau mencermati, nusus al-kitabi wa sunnah, dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW, fi hada al-babi, dalam bab ini, ra'a, dia pasti akan bisa melihat nususan katsiratan, dalil-dalil yang sangat banyak, tahussu hatsa yahussu, yang mendorong, yang memberikan himbauan, yang memberikan arahan, yang memberikan support alal qiyami, agar kita melaksanakan bikulli, semua ma yuqawwi at-tauhidah, yang bisa menguatkan tauhid. Barang siapa yang mempelajari ya dengan serius dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan kita dapati dalil-dalil tersebut mengerucut pada satu visi, yaitu anjuran, dorongan, himbauan terhadap segala, ini misi namanya, segala yang menguatkan tauhid, wa yunammihi, dan menumbuhkan tauhid, wa yughazzihi, dan memberikan imunisasi atau memberikan kekuatan kepada tauhid. Salat yang kita laksanakan, doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, kalau Anda perhatikan, baik dari sisi ucapannya,
baik dari sisi tingkah dan perbuatannya, semua itu tidaklah kecuali memberi kesimpulan kepada kita tentang bahwa tauhid adalah visi dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua usaha dan semua amalan yang disyariatkan adalah untuk mewujudkan visi tersebut, menguatkan perolehannya, mengukuhkan pondasinya, ya, demikian. Minal hasi, diantaranya himbauan alal inabati ilallah, agar kita kembali kepada Allah. Al-inabah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, minal inabati ilallah wan khisari, dan agar kita membatasi ta'alluqil qalbi, tergantungnya hati, billahi, hanya kepada Allah. Jangan sampai ada celah dan kesempatan hati untuk berpaling kepada selain Allah, ya. Tapi jadikan hati tidak bergantung kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, raghbatan, dengan penuh harap hanya kepada Allah, wa rahbatan, dan penuh rasa takut dari Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya dan petaka siksanya, wa quwwatat tama'i, dan kuatnya harapan, harapan, bifadlihi, dengan anugerah Allah ta'ala, wa ihsanihi, dan kebaikannya, bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya, wassa'i, dan semua usaha, litahsili dzalik, agar semua itu tergapai, ya. Silahkan diperhatikan bagaimana hal itu benar-benar terwujud dalam semua ritual yang hamba mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Mulai dari wirid-wirid pagi, apa yang kita ucapkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu, wa ilaika. Bahkan dalam salat kita, Allahu Akbar, diawali dengan kalimat Allahu Akbar, diawali dengan gerakan mengangkat tangan menghadap satu wajah, menghadap Allah Ta'ala ke arah kiblat, mengangkat tangan yang menunjukkan bahwa hamba berserah diri. Orang yang mengangkat tangan menunjukkan apa? Hamba berserah diri. Dan saat dia mengangkat tangan, dia ucapkan Allahu Akbar. Kemudian coba perhatikan tentang doa istiftah. Kemudian coba perhatikan tentang surat Al-Fatihah yang kandungannya di situ. Mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, mulai dari ar-rahmanir rahim, mulai dari maliki yaumiddin, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulai dari ihdinas siratal mustaqim, mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian surat yang selanjutnya menyertainya. Kemudian perhatikan dari posisi berdiri kepada ruku, apa yang dia ucapkan Allahu Akbar, kembali ia deklarasikan ketundukan ia kepada Allah. Ya. Kemudian saat ruku
Momen ruku adalah momen seorang mengagungkan Allah Ta'ala. Di saat itu ia katakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Ta'ala, zat yang maha agung. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ditambahkan lagi ahli tsana'i wal majd wa kulluna laka 'abd. Hakum ma qala al-'abd, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Semuanya adalah intinya kepada tauhid. Dari semua gerakan-gerakan salat kita. Setelah i'tidal, hamba mengangkat tangannya kembali, Allahu Akbar. Ingat, semua gerakan dari satu rukun kepada rukun yang lain, di sananya hamba dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Lalu selanjutnya adalah posisi sujud. Posisi sujud, posisi yang sangat sakral. Di mana posisi tersebut posisi yang terdekat antara siapa din? Hamba dengan Allah Ta'ala. Dan di saat itu diucapkan subhana rabbiyal a'la. Dihadirkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau diucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Kemudian setelah itu duduk. Di antara dua sujud ia duduk. Digumamkan ucapan Rabbil firli, Rabbil firli. Lisan dibimbing agar bersuara, telinga dipaksa agar mendengar, hati digiring agar menyadari tentang betapa lemahnya dia, betapa membutuhkannya ia kepada Allah, kepada ampunannya. Rabbil firli, Rabbil firli. Ya. Kemudian kembali sujud. Kembali dia ungkapkan subhana rabbiyal a'la atau zikir-zikir yang lain. Lalu ia beranjak berdiri dan mengatakan Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, begitu juga ia ucapkan. Intinya semua itu adalah perintah agar mentauhidkan Allah, dorongan himbauan agar seorang menyempurnakan penghambaannya kepada Allah dengan penuh harap. Nah, ya, demikian. Wa quwwati tama', dan agar hamba kuat atau harapannya bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah, wa sa'yi, dan hamba berusaha litahsili dzalik, menggapai semua itu, wa ila taharrur, dan kepada pembebasan min rikil makhluqin, dari penghambaan kepada makhluk. Ya, min rikil makhluqin, dari penghambaan kepada makhluk. Wa adami ta'alluqi, dan jangan sampai hamba bergantung bihim, dengan makhluk, siapapun makhluk itu, walaupun makhluk itu siapa din? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hamba agar bergantung kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah Ta'ala, jangan sampai bergantung kepada makhluk.
dan harus dibebaskan dari menjadi hamba bagi makhluk. Wa adami ta'alluqi bihim, jangan sampai bergantung kepada makhluk. Biwajhin minal wujuh, dari semua sisinya. Awil ghuluw, dan juga larangan dari jangan sampai bertindak berlebih-lebihan fi ahadin minhum, kepada seorang pun dari makhluk, walaupun makhluk itu siapa din? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berlebih-lebihan walaupun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyam at-tam, dan melaksanakan dengan penuh kesempurnaan bil a'mali az-zahirah, dengan amal zahir seperti misalkan salat, wal batinah, dengan amal batin, wa takmiliha, dan menyempurnakannya. Coba perhatikan semua dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, pasti muatannya seperti yang disebutkan. Wa khususan lebih-lebih lagi khassa an-nususu, memberikan himbauan, memberikan dorongan an-nususu, dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, ala ruhil ubudiyah, agar mewujudkan ruh ubudiyah, penghambaan. Wa dan dia adalah al-ikhlasu at-tamu lillahi wahdah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan dari ucapan juga kul masyaallah wahdah, katakan sekehendak Allah ta'ala saja. Tak boleh orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya. Semua kemudian fi muqabili dzalik, lawan dari itu. Apakah cukup sekedar mendorong, menghimbau, mengarahkan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, mengfokuskan penghambaan dan ketergantungan hati hanya kepada Allah? Tidak cukup sekedar itu. Tapi lawan dari itu semuanya, naha Rasulullah SAW, Allah Ta'ala dan Rasulnya, dalil-dalil maksudnya, naha melarang, dari akwalin, ucapan-ucapan, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan, fiha di dalamnya, al-ghuluwu, sikap yang berlebihan, bil makhlukin, kepada makhluk. Walaupun siapa makhluk itu Marcel? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wanaha, dan juga Nabi SAW melarang dari atasyabbuhi bil musyrikin, menyerupai orang musyrik. Nabi juga melarang dari menyerupai orang musyrik. Kum ya zaman, kum ya zaman. Hai, ani tasyabbuhi bil musyrik, li'annahu, karena menyerupai mereka, yad'u ilal maili ilaihim, menyerupai orang musyrik itu. Apa efeknya Syekh Imam? Apa menyerupai orang, apa efek buruk menyerupai orang musyrik? Kita akan condong kepada mereka. Karena menyerupai dari segi zahir akan bisa membawa menyerupai dari segi apa? Bagaimana? Batin. Menyerupai dari segi amalan zahir akan bisa membawa menyeret kepada menyerupai orang musyrik dalam segi batin dan keyakinan. Ya, demikian. Wa naha, Rasul juga melarang dari akwalin, ucapan, wa af'alin, dan perbuatan, yukhsha, yang dikhawatirkan, ayyutawassala biha, sampai dengannya, ila syirki, dengan kepada perbuatan kesyirikan. Semua perbuatan yang bisa membawa kepada kesyirikan dilarang oleh Nabi, walaupun perbuatan itu bukan syirik. Semua ucapan yang bisa membawa kepada kesyirikan dilarang oleh Nabi, walaupun ucapan itu bukan syirik. Bahkan ucapan yang kita sering mengucapkannya karena memang tidak perhatian, misalkan, iki semua dengan kehendak Allah Ta'ala dan kehendakmu. Ini syirik ini.
Betulnya adalah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala saja, atau sesuai dengan kehendak Allah kemudian sampean menghendakinya. Kenapa? Karena semua tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Adapun kehendak hamba hanya ikut dengan kehendak Allah. Apalagi apabila membuang Allah Ta'ala dan yang disebutkan hanya makhluk. Orang ini sampean kira-kira bubar kabeh. Loh, kemana Allah itu? Kalimat ini adalah kalimat yang perlu untuk diluruskan. Kalimat itu tidak benar. Ya. Kullu dzalik, semua itu himayatun, adalah merupakan penjagaan li tauhid, kepada tauhid. Wa nahada Rasulullah SAW juga melarang andari kulli sababin, semua sebab yusilu ila syirki, yang bisa membawa kepada kesyirikan. Nabi melarang dari segala hal yang bisa membawa kepada kesyirikan. Misalkan menyengaja ibadah, berkorban di tempat yang dulu di tempat tersebut ada berhala yang diibadahi, atau melakukan nadar di tempat yang di situ dahulu ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah, walaupun sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk orang yang menghidupkan kejahilian dan pengabdian dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, semua itu rahmatun bil mu'minin, adalah wujud rahmat santunnya Rasulullah kepada kaum mukminin. Liyatahaqqaqu, ya, agar mereka benar-benar mewujudkan bil qiyami bima khuliqu lahum, melaksanakan tugas, bima dengan tugas, khuliqu lahu, yang mereka dicipta untuknya. Tugas apa yang kita dicipta untuknya? Beribadah kepada Allah. Perhatikan di surat Az-Zariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu tidaklah dicipta kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Min ubudiyatillah, dari penghambaan kepada Allah, beribadah kepada Allah, az-zahirah secara zahir, wal batinah secara batin, wa takmiluha, dan menyempurnakannya, litakmula, agar sempurna lahum, untuk umat, as-sa'adatu, kebahagiaan, wal falahu, dan keberuntungannya. Tidak akan bahagia kecuali ahli tauhid. Tidak akan beruntung kecuali ahli tauhid. Baik kebahagiaan dan keberuntungan tersebut, kebahagiaan dan keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat. Semua itu bergantung kepada ketauhidan hamba kepada Allah Ta'ala. Wa syawahidu hadhil umur, dan dalil-dalil yang menguatkan semua ini, katsiratun, terlalu banyak, ma'rufatun, dan juga dikenal. Fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Pertama, tafsiru ayatil bara'ah, penafsiran tentang surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ib'aduhu ummatahu an hadzal hima ghayatal bu'd. Ib'aduhu ummatahu, Rasulullah menjauhkan umatnya, an hadzal hima, ghayatal bu'd, an hadzal hima, dari benteng ini, ghayatal bu'di, sejauh-jauhnya. Umat Rasulullah dijauhkan dari semua bentuk kesyirikan yang, dan apa saja yang bisa menyeret kepada kesyirikan sejauh-jauhnya. Perhatikan, Nabi dalam hadis yang terterangkan
memerintahkan agar kubur tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi agar menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Jangan sampai menjadikan rumah sebagai kuburan. Pakailah salat, pakailah membaca Al-Quran. Dan juga dilarang dari untuk menjadikan kuburnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai tempat perayaan yang diulang-ulang. Ya. Dan dijelaskan bahwa patutnya kita untuk memperbanyak salawat atas Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Kenapa? Karena salawat yang kita lantunkan akan sampai kepada Rasulullah dari manapun kita berposisi. Yang ketiga, zikru khirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Bab ini mengungkapkan tentang ambisinya Rasulullah SAW, kebaikan untuk kita, sehingga tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kepada Allah kecuali sudah diterangkan oleh Rasulullah dan diperintahkan kepadanya. Wa ra'fatihi, dan kelembutannya, wa rahmatihi, dan sayangnya kepada umat. Ar-Rabi'ah, yang keempat, nahyuhu, larangan Rasulullah SAW an ziyaratil kubur ala wajhin makhsus. Nabi melarang untuk ziarah kubur dengan cara-cara khusus, di mana di dalamnya mengagungkan kepada ahli kubur, di mana di dalamnya meminta kepada ahli kubur. Ini dilarang. Kum yadin. Ma'ana ziyaratahu min afdalil a'mal. Nabi SAW melarang dari kita untuk menziarahi kubur dengan cara khusus. Bagaimana cara khusus itu? Dengan mengulang-ulang. Buh bermalam semua, buh malam ganjil, buh malam mopo, menjadikan kuburnya sebagai tempat perayaan yang diulang-ulang. Ini dilarang oleh Rasulullah, walaupun kepada kuburnya. Ma'ana ziyaratahu min afdalil a'mal, bersama ziarah kepada kubur Nabi Muhammad SAW termasuk amal yang paling afdal. Tapi bolehkah kita menyengaja ziarah kepada kuburnya Rasulullah kita berada dari Indonesia? Tidak dibolehkan. Karena yang boleh seorang hamba mempersungguh perjalanan untuk ibadah, guna ibadah, itu hanya 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Al-Mukarramah, Al-Haramus Syarif, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Apabila sudah berada di Madinah, maka berziarah kepada Rasulullah SAW sesuatu yang dianjurkan, bahkan seutama-utama amal saleh. Baik. Al-khamisah, yang kelima, nahyuhu anil iktsari minaz ziarah, larangan dari untuk memperbanyak ziarah. Ya. As-sadisah, yang keenam, khassuhu, anjuran Rasulullah SAW ala nafilati fil bait, agar kita melaksanakan salat-salat sunnah dan amalan-amalan sunnah di rumah. Kenapa? Dengannya kita membebaskan rumah dari kategori kuburan. As-sabi'ah, yang ketujuh, annahu mutaqarrarun indahum, sudah terpatri di sisi para sahabat, annahu, bahwa la yusalla fil maqbarah, tidak boleh salat di kuburan. Kecuali salat apa, Mas Jamal? Salat mayit, salat jenazah, ya. Salat mayit, salat jenazah. Tapi namanya orang salat mayit itu, salat jenazah. Kenapa salat jenazah boleh di kuburan? Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kenapa salat jenazah boleh di kuburan? Karena Nabi pernah melakukannya. Ya. As-saminah, yang ke-8, ta'lilu dzalika, Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya, bi anna salatar rajuli wa salamahu alaihi yablughuhu wa in ba'uda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kenapa kita tidak boleh mengulang-ulang ya ziarah kepada kuburnya Rasulullah SAW? Karena apa? Karena salawat kita
atau salawatnya siapa saja dan salamnya siapa saja akan sampai kepada Rasulullah SAW walaupun dari arah yang jauh, walaupun dari ujung timur Indonesia, yang perjalanan dari sini ke Madinah kurang lebih sekitar 10 jam atau 11 jam pesawat itu. Fala hajata ila ma yatahamuna man arada al-qurba, maka tidak butuh ya kepada apa yang disasumsikan oleh orang-orang yang berasumsi bahwa kita harus mendekat. Tidak harus mendekat. Silahkan mendekat ketika Anda sudah berada di Madinah. Ketika Anda masih di Indonesia, tidak harus Anda melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk ziarah kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. At-tasi'ah yang ke-9, kaunuhu, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil barzakh, di alam kuburnya, tu'radu a'malu ummatihi, ditampakkan kepada Rasulullah amalnya umat, fis salati wassalami, di dalam salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi salawat dan salamnya umat itu akan diberikan kepada Rasulullah walaupun beliau sedang di barzakh. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.